Kembali lagi dengan saya Rendra Sedoya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai keyword research. Goal dari materi ini adalah kita akan belajar bagaimana menemukan ide kata kunci yang relevan dan potensial. Potensial di sini maksudnya keyword tersebut bisa menghasilkan konversi. Ya, karena kadang-kadang sistem Google memunculkan iklan kita di kata kunci yang relevan ya, tapi sebenarnya kata kunci itu tidak potensial gitu, tidak menghasilkan konversi yang kita inginkan ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai hal itu. Oke, saya ada sedikit materi slide ya yang bisa saya share dulu ke teman-teman sebelum nanti kita coba praktekkan. Kita masuk ke slide berikutnya. Apa itu keyword ya? Keyword adalah kalimat ya atau phrase yang user ketikkan di Google di mana akan memicu iklan kita gitu ya. Misalnya di sini ada orang yang mengetikkan jual apartemen Jakarta Barat, di sini ada iklan yang muncul. Nah, iklan ini harusnya memang iklan yang menjual apartemen di Jakarta Barat ya. Maka iklan tersebut relevan harusnya kan? Sama-sama dia jual apartemen. Nah, tapi kalau ada iklan yang misalnya munculnya ini di Jakarta Timur misalnya ya. Ya, ini sih sistem bisa saja menganggapnya masih relevan ya karena memang menjual apartemen. Ya, jual apartemen juga, tapi karena sebenarnya apartemennya misalnya di Jakarta Timur, sementara orang mau belinya apartemen di Jakarta Barat, maka keyword yang digunakan oleh iklan ini ya, mungkin karena broad atau gimana, sehingga hasilnya menjadi tidak terlalu berpotensi menghasilkan konversi gitu. Nah, kemudian kita coba lihat dulu ada yang namanya target ya dan negatif keyword atau positif dan negatif keyword. Nah, target keyword ini adalah ya keyword yang kita gunakan ya. Misalnya saya contohkan lagi ya, di sini menjual apartemen di Jakarta Barat. Ya, berarti target keywordnya kurang lebih seperti ini ya, jual apartemen Jakarta Barat. Jelas nih, kalau ada orang yang mengetikkan jual apartemen Jakarta Barat ya iklannya kita harapkan bisa tayang ya, karena memang menjual apartemen di Jakarta Barat gitu. Tapi kalau ada orang yang mengetikkan jual apartemen di Jakarta Utara atau Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, misalnya kita nggak mau nih iklan kita bisa tayang gitu, karena kita anggap tidak terlalu berpotensi gitu ya. Nah, sehingga kita perlu menegatifkan keyword-keyword tersebut. Misalnya kita negatifkan Jakarta Utara ya, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Jadi hanya munculnya kalau orang itu mencari apartemen yang di Jakarta Barat gitu. Ya, jadi kita kontrol iklan ini muncul enggaknya ini salah satunya lewat negatif keyword. Nah, negatif keyword juga sebenarnya ada tiga match type-nya. Bisa dalam tipe broad, sini ya, bisa phrase, bisa juga exact. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa lihat detailnya di blog saya. Nanti bisa diketikkan aja rendrasedoyo.com/negatif strip keyword ya. Nanti akan ada penjelasannya. Bagaimana kalau negatif keywordnya yang tipe broad seperti apa hasilnya gitu ya. Kalau phrase seperti apa, kalau exact seperti apa. Nah, itu lebih detailnya lagi. Kemudian kita juga harus tahu yang namanya search term. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang iklannya sudah jalan ya, baru ada search term-nya gitu. Jadi kalau di awal saat kita baru saja membuat campaign gitu ya, kita kan harus memasukkan target keywordnya apa. Nah, negatif keywordnya juga apa gitu. Kalau kita sudah punya gambaran ya bahwa iklan kita nggak mau nih muncul di kata kunci ini. Nah, tapi search term ini akan muncul ya, akan ada datanya setelah iklan berjalan gitu. Jadi search term ini adalah actualnya ya, realitanya apa nih, hasilnya apa gitu. Nah, jadi kita bisa melihat daftar search term-nya, ini keyword-keyword yang memang orang ketikkan di Google ya, yang memicu iklan kita ini tayang gitu. Nah, ini search term. Kita bisa lihat di sini match type-nya ada phrase, exact, ini berarti yang sama persis dengan yang kita gunakan ya. Kalau di sini exact, kalau phrase berarti ya ada sebagian yang sama gitu ya dengan target keyword. Ini saya blur ya keywordnya, nggak masalah sih. Tapi di sini teman-teman yang perlu dipahami ya, selain tadi ini match type-nya, kalau ada yang close variant ini misalnya misspelling gitu ya, itu close variant sebutannya. Terus di sini juga penting buat teman-teman tahu ya, edit or excluded. Kalau misalnya none berarti kita belum gunakan gitu ya. Kalau edit kita sudah gunakan gitu. Nah, kita bisa fokus juga ke yang none. Ada keyword-keyword di sini kalau kita lihat ya, misalnya ini nih keyword pertama. Di sini
masih none, belum kita gunakan. Lalu cost-nya sudah, ini hampir paling besar ya, ini paling besar, ini kedua terbesar, sudah menghabiskan budget 470.000 sekian gitu ya. Dan kita lihat konversinya 25, konversi terbesar nih sebenarnya ya dalam tabel ini gitu. Dan cost per conversionnya itu 17.000 ya, cukup murah gitu ya dibanding yang lain, ada yang lebih mahal. Nah, artinya kalau kita lihat di sini, keyword ini harusnya kita gunakan ya. Dan kalau misalnya kita lihat ada keyword yang none dan ini kan performance-nya bagus, maka kita bisa centang keywordnya dan kita edit ke dalam ad group ya, atau ya kita pisahkan lah, nanti kita masukin misalnya lewat Google Ads Editor misalnya gitu ya. Nah, ini contoh yang bagus gitu sistemnya. Terus ada juga di sini kalau teman-teman lihat, nah yang ini ya, yang sudah menghabiskan cost 222.000 ya, ini juga masih none, belum kita gunakan, tapi di sini conversionnya jelek ya. Nah, sehingga cost per conversionnya juga mahal. Di sini justru yang paling mahal malah. Nah, kalau misalnya melihat keyword yang seperti ini ya di search term, ini keyword sebenarnya kita nggak gunakan gitu ya, tapi hasilnya ada muncul gitu ya, dan penggunaan cost-nya ini cukup besar gitu. Nah, kita kan rugi gitu ya kalau terlalu banyak diambil oleh keyword tertentu misalnya, tapi hasilnya nggak bagus gitu. Nah, kalau ketemu keyword yang seperti itu ya bisa dinegatifkan gitu ya, bisa dicentang lalu masukkan ke dalam negatif keyword ya, atau kita pisahkan dulu nanti baru kita masukkan ke dalam negatif keyword ya. Nah, itu search term. Nah, kemudian bagaimana sih kita bisa menemukan idenya gitu. Kata kunci ini kan banyak ya, biar kita bisa mendapatkan kata kunci apa sih yang harus saya gunakan gitu. Nah, ada banyak cara ya, saya mau pakai cara yang paling sederhana aja dulu di sini, saya mau jelaskan. Ada yang namanya Google Autocomplete ya. Jadi kalau kita ketikkan misalnya di sini jual apartemen, ini kan suka muncul di sini ya. Kita bisa lihat polanya ya. Jadi kalau saya nggak harus diambil semua gitu dijadikan keyword ya, tapi kita lihat polanya. Seperti apa sih pola keywordnya gitu. Biasanya pola itu maksudnya ada buyer keyword ya. Buyer keyword itu kayak jual, beli, dijual ya, harga. Nah, itu buyer keyword. Terus ada produk ya, produknya apartemen jelas, dan juga ada produk detail. Nah, produk detailnya ini kalau apartemen sih atau properti itu biasanya akan menggunakan location keyword ya, kayak Jakarta Barat gitu misalnya. Atau juga nama dari apartemen itu, Season City ya, Puri Park View ya, City Park dan lain-lain gitu. Nah, jadi ini polanya yang harus kita pahami. Jadi dalam melakukan keyword research ini sebenarnya nggak terlalu harus cepet-cepet gitu ya. Kita coba pahami dulu ini polanya apa nih, apa yang orang ketikkan nih di Google gitu ya. Terus selain dari sini ya, kita juga bisa melihat keyword-keyword lainnya itu dari Google Search Related. Jadi kalau teman-teman mengetikkan suatu di Google, itu coba lihat bagian bawah, itu suka ada ya. Kita coba dengan keyword lain ya. Kita coba misalnya dengan keyword jual meja tamu misalnya ya. Nah ini jual meja tamu, ini juga ada nih. Oh, orang ada yang nyari minimalis ya, ada yang bekas, minimalis modern, Jepang, murah gitu, jati gitu. Nah ini idenya nih, ini polanya ya. Jadi bisa dicatat dulu polanya tadi. Nanti saya akan coba bahas lagi lebih detail ya. Saya pilih dulu ini ya. Nah, yang tadi saya mau lihatkan itu kita bisa lihat juga selain tadi ya, yang ini di sini itu yang autocomplete ya. Lalu di bagian bawah, nah seperti ini tampilannya. Ini yang search related, kita bisa ambil juga idenya dari sini. Biasa mirip juga sih ya. Kadang-kadang kita bisa juga sebenarnya ngambil dari ini nih ya, dari judul yang ada di sini ya, karena nih judul ini sebenarnya diambil dari title tag ya. Title tag itu biasanya orang menggunakannya dari keyword yang dia riset gitu. Nah, jadi ini juga bisa kita lihat ya, seperti ini. Nah, ini ada kata-kata jual, ada kata-kata harga. Oke, paham ya? Seperti itu. Nah, kemudian juga di sini selain pakai yang tadi ya, autocomplete dengan search related, kita juga bisa melihat ide keyword ini dari tools yang namanya keyword everywhere ya. Ini muncul di sini. Nah, keyword everywhere ini silakan teman-teman ketikkan aja di Google ya, keyword everywhere, nanti
akan diarahkan ke websitenya atau ke website ini ya, Google Chrome extension. Jadi tinggal diinstal aja itu extension dari Google Chrome, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini juga ide nih. Jadi kata-kata yang kita lihat di hasil pencarian ini sebenarnya bisa saja menjadi ide keyword gitu ya. Nah, oke, jadi kalau misalnya kita coba gunakan dulu tiga sumber keyword ini, bagaimana kita mengumpulkan datanya? Nah, saya coba kasih tahu kayak gini. Nah, jadi kita bagi aja menjadi 3 kelompok yang saya bilang tadi. Ada yang namanya buyer keyword, ya. Ini mungkin istilah yang saya pakai. Kalau teman-teman mendapatkan istilah lain dari sumber lain juga nggak masalah gitu ya. Yang penting tujuannya maksudnya sama. Ada buyer keyword, lalu ada produk, ya. Lalu saya pisahin lagi, ada produk detail, ya. Nah, saya buat 3 aja cukup nih. Produknya, oke, kita mau coba meja tamu aja ya, meja tamu. Gitu. Untuk buyer keyword, dari tadi kita sudah banyak melihat keyword-keyword yang seperti kata jual, ya itu yang saya maksud dari buyer keyword ya, jual. Terus kalau kita lihat di sini aja, ya ada ini kebanyakan jual kan, harga, ya harga gitu. Nah di sini kita masukin harga. Lalu apalagi? Ini kebanyakan sih memang jual ya. Itu buyer keyword paling banyak digunakan. Nah, kita coba lihat lagi. Mungkin di sini kita bisa banyak mengambil produk detail ya. Jadi produk detailnya itu contohnya gini. Di sini ada kata-kata murah. Nah, ini produk detail. Kita masukin murah. Lalu misalnya terbaik, ya itu juga masuk. Lalu kita bisa lihat minimalis, di sini juga tadi banyak ya. Ini minimalis, minimalis. Lalu kita lihat kayu, masuk di sini semua. Kalau brand ini ya nggak usah mungkin ya, karena asumsinya ya saya punya brand sendiri gitu ya, punya toko online sendiri nih. Jadi yang ini kita nggak pakai. Oke, nah kita coba lihat lagi di sini. Tadi yang minimalis, kayu udah, berkualitas boleh juga, kita masukin aja. Ya, nah ada juga jati, ya kita bisa masukin. Dan seterusnya ya. Ini bisa banyak gitu. Nah jadi teman-teman bisa lebih explore lagi ya, lebih riset lagi, banyak melihat sumber kata kunci gitu ya, lalu pelajari polanya. Oke, lalu di sini kita juga bisa mengambil diskon nih, boleh dicoba ya. Diskon gitu. Itu boleh dicoba juga diskon. Nah. Oke. Misalnya ya, saya udah dapat, ini contoh aja, kan nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri ya. Nah, kita coba lihat lagi nih cara yang lainnya. Di sini ada dari Google Search Console. Ini kecuali teman-teman sudah menjalankan SEO dan sudah mendapatkan traffic dari SEO, nanti bisa lihat di Search Console ya. Nanti kita bisa lihat di bagian query-nya seperti ini, bisa kita filter. Nah, nanti kita lihat nih keyword-keyword apa saja sih yang berhubungan dengan term tertentu gitu ya, query tertentu yang mendatangkan traffic ke website kita gitu. Itu juga bisa menjadi sumber keyword ya, karena memang ini semacam search term ya, tapi yang organik. Nah, lalu ini yang paling utama sebenarnya ya, saya mau kenalkan satu tools yang memang sudah disiapkan oleh Google ya untuk melakukan keyword research, yaitu Keyword Planner. Nah, Keyword Planner kita coba akses dulu ya toolsnya. Kita akses di sini. Jadi pastikan teman-teman sudah login gitu ya ke dalam akun Google Ads-nya. Lalu di sini kita lihat di menu Tools and Settings, di sini ada Keyword Planner. Nah, saya mau singkat aja nih, saya mau cobain ya. Di sini saya masukin aja produknya, jual meja tamu.
ya, meja tamu murah gitu, meja tamu minimalis dan seterusnya gitu. Jadi keyword-keyword apa sih yang kita pikirkan nih ya dari sumber tadi ya di Google autocomplete, lalu ada keyword everywhere, lalu ada yang bagian bawah yang search related, itu kita coba masukin aja beberapa di sini. Lalu kita langsung get result. Nah, ini settingannya ya, yang teman-teman bisa rubah juga. Ini bisa kita masukin juga, ini suggestion juga ya dari Keyword Planner untuk menambah di sini. Kalau ini fitur baru refine keyword, kita bisa filtering gitu ya, keyword-keyword dari sini. Cuman ya udahlah, ini nggak usah dulu. Kita lebih to the point aja melihat data yang ada di sini nih. Nah, ini data keyword yang ada di sini juga bisa, tentu saja ya, bukan cuma bisa nih, tentu ini menjadi sumber penting ya. Gitu. Jadi ada orang yang memang mau beli itu dia melihat dulu modelnya misalnya. Ya kita bisa coba. Ini banyak banget nih yang menggunakan kata model nih. Kita bisa gunakan juga di sini. Ya. Gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa terus coba lihat gitu keyword-keyword yang muncul di sini. Ini kan banyak sekali keywordnya ya, bisa masuk ke page berikutnya. Terus kita juga bisa lihat di grup idea ini ya. Jadi ini enaknya digrupkan gitu keywordnya ya, misalnya berhubungan dengan harganya gitu ya, ada keyword kata harganya. Kita juga bisa melihat data yang ada di sini gitu ya. Nah, misalnya kita sudah dapatkan lah ya keywordnya seperti ini. Lalu apa yang kita lakukan ya selanjutnya? Nah, sekarang setelah dapat datanya seperti ini, nah ini kita keyword mapping. Ini udah termasuk keyword mapping ya, cuman saya buatnya di sini bukan di Excel. Jadi ini lihat aja di sini seperti di kolom kayak gini. Ini ada 3 kolom ya. Ini kolom pertama buyer keyword, kolom kedua produk, kolom ketiga produk detail. Nah, ini cuman ada 4 kolom karena ini contohnya produk yang berhubungan dengan properti. Biasanya orang nyari itu menggunakan location gitu ya di belakangnya gitu. Jadi bisa saya tambahkan seperti ini, jadi ada 4. Tapi untuk yang tidak berhubungan dengan location atau lokal bisnis mungkin cukup ya, bisa dibuat 3 kolom aja seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan mix ya, atau kita akan rangkai bagian kata-kata ini gitu ya menjadi sebuah keyword yang kita akan gunakan di add groupnya. Nah, di sini saya sudah siapkan tools yang namanya keyword mixer. Nah, di sini kita masukkan nih buyer keywordnya apa. Buyer keywordnya ini ya. Lalu your product ini dan produk detailnya ini. Ya. Kita juga sebenarnya bisa satu persatu ya untuk buyer keywordnya, dan nanti satu buyer keyword ini akan menjadi satu ad group. Itu juga bisa kalau mau strateginya seperti itu. Nah, ini contohnya gini. Saya masukin di sini keywordnya jual ya. Nah, saya gunakan misalnya saya gunakan 2 aja nih, modifier sama fresh misalnya ya. Lalu saya mix. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ya, ini saya copy. Nah, ini akan menjadi satu ad group ya. Keyword-keyword ini saya buat di dalam ad group, misalnya nama ad groupnya jual gitu ya. Nah, lalu kita bikin lagi nih untuk ad group yang kedua, kita masukkan lagi dengan kata harga gitu ya. Kita tinggal mix, nanti ini kita copy, kita masukkan di sini. Ini ad group yang kedua gitu, dan seterusnya ya. Ad group ketiga kita masukin lagi pakai keyword yang diskon ya. Masukin lagi, mix lagi. Ini sudah kita buat untuk ad group yang ketiga. Ad group keempat kita masukin lagi dengan model. Nah, gitu, kita copy lagi. Jadi semakin banyak variasinya, bisa semakin banyak ya ad group yang teman-teman buat gitu. Jadi kenapa dipisahkan seperti ini ad groupnya, karena lebih satu tema ya. Jadi kalau misalnya di ad group ini keywordnya seperti ini, nanti iklannya juga ya lebih relevan. Iklannya kita buat headline-nya ada kata-kata jual meja tamu gitu ya.
Kalau di Ad Group ini headline-nya ada kata harga meja tamu gitu. Di sini juga ada kata diskon, model ada kata model gitu. Jadi lebih relevan. Ya. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini ya, ini tinggal siap pakai ya. Kita bisa tinggal masukin ke Ad Group-nya, lalu kita buatkan iklannya gitu. Nah, selain itu ya, di sini sebagai tambahan, kita juga bisa memperluas lagi untuk mencari ide kata kunci ya. Ada tools yang namanya keyword.io, bisa dicek sendiri, nanti tinggal dimasukin keywordnya di sini, lalu di sini pilih Indonesia ya, lalu di search, di sini juga akan muncul pilihan-pilihannya. Untuk keywordtool.io ini biasanya lebih long tail keywordnya, jadi bisa coba digali lagi ya. Lalu ada tools yang namanya Keyword Finder, bisa dicoba juga. Sebenarnya banyak sih tools kayak gini ya, di Google bisa cek aja untuk Keyword Research Tool gitu keywordnya. Nanti akan muncul lah, dicoba-coba aja karena banyak pilihannya. Jadi bisa dipilih sendiri gitu, mana yang menurut teman-teman bagus digunakan, mana yang kayaknya nggak terlalu bermanfaat gitu ya. Terus ini satu lagi saya contohkan, ada tools namanya ahrefs.com ya. Kalau ini tools premium ya, teman-teman harus subscribe dulu di websitenya. Nanti kita bisa melihat keyword ya yang berasal dari website tertentu gitu. Itu bagusnya juga. Jadi kita mau lihat nih kompetitor kita mendapatkan traffic itu berasal dari keyword apa aja. Nah, itu juga bisa menjadikan ide baru tuh buat kita ya. Nah, mungkin dari saya seperti itu aja mengenai keyword research. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di materi lainnya.